Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayyuhal musallin rahimakumullah, Maulana Syekh Salamah Al-Azami dalam kitabnya Tanwirul Qulub, ketika beliau menjelaskan tentang dzikril maut, mengingat kematian, beliau menukil salah satu hadis baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha wa bil yaqini gina. Cukup kematian orang yang ada di tengah-tengah kita itu sebagai nasihat, sebagai pelajaran. Cepat lambat kita pun pasti akan menyusul, dan suatu kekayaan yang tidak bisa diukur dengan materi. Suka tidak suka pasti ke arah sana. Kematian merupakan proses kehidupan yang ketiga, yang keempat bahkan. Pertama, proses pertama apa disebut alam lauhil mahfuz, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam syahadah, ini alam dunia, terakhir adalah alam kubur atau alam barzakh. Ya rahimakumullah, ketika di alam kubur bukan akhir dari pada semua kehidupan, tetapi masuk proses kehidupan baru. Wajar kalau Syekh Al-Faridah dalam kitab Al-Hikam, ketika orang itu diwafatkan menggunakan istilah al-mustarah, diistirahatkan dari kehidupan dunia menuju kehidupan berikutnya, alam kubur, alam barzakh. Begitu amat sangat mengerikan ketika orang meninggal dunia, ketika orang diistirahatkan oleh Allah dalam kondisi su'ul khatimah. Tetapi kayak setiap kita pasti menginginkan ketika kita akan diistirahatkan oleh Allah, kita dalam kondisi husnul khatimah. Karenanya jemaah Allah, Syekh Abdul Rahim dalam kitab Daqaiqul Ahbar bi Dzikril Jannati wan Nar, kuburan itu nasihatin kita setiap hari, minimal itu 5 nasihat. Mumpung kata kuburan, kalian semua hamba-hamba Allah belum berada di rumahmu. Apa kata kuburan? Ana baitul wahdati faj'al laka mu'nisan qira'atul Qur'an. Aku adalah rumah tiba terkecil, tidak ada lagi tiba rumah kecuali aku yang terkecil, yang penduduknya pun dibatasi hanya 1 orang, 75 cm kali panjangnya jenazah. Begitu sumpahnya, tidak enaknya rahmatullah. Karenanya kata kuburan, faj'allah kamu nisan, berbuatlah kamu untuk menyelamatkan diri kamu ketika kamu ada di rumahku. Apa? Qira'atul Qur'an, perbanyak membaca Al-Quran. Jangan sampai 1 hari atau 1 malam tidak sama sekali membaca Al-Quran. One day, one juz, minimal 5.
Sebab ketika orang sedang membaca Al-Quran, berarti dia sedang curhat dengan Allah. Kata baginda Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah huruf, tetapi alif huruf, lam huruf, mim huruf. Jadi yang mengandung nilai pahala itu adalah per huruf. Al-Quran setelah dihitung oleh Imam Syafi'i ada 1.072.000 huruf. Subhanallah. Jangan tinggalkan, apalagi sambil tadabbur. Kita tahu isinya per kalimat. Insya Allah orang yang senang dengan Al-Quran, Al-Quran menjadi kehidupan setiap hari, selalu dibaca dan dibaca, kayaknya penyakit enggan untuk menghampiri kepribadiannya. Sebab penyakit itu kata Nabi kan innal libni adam tis'atan wa tis'ina maniyatan. Di tubuh setiap kita berpotensi silih berganti 99 jenis penyakit. Satu di antaranya mengantarkan kita kepada kematian. Untuk meminimalisir, perbanyak tilawah Al-Quran. Banyak pengalaman di rahmatullah diuji cobakan. Ketika saudara-saudara kita terjangkit penyakit virus corona, itu sembuh dengan membaca Al-Quran. Hanya tidak sampai 1 minggu pulang mereka langsung ke rumah. Ketika di asrama Sakit Kemayoran, jangan tinggalkan itu Al-Quran. Bahkan dia akan memberikan syafaat ketika kita berada di alam kubur. Itulah wajar kalau alam kubur. Jangan tinggalkan Al-Quran ketika kalian ingin selamat. Tidak enak ya rahmatullah. Sengatan ajab kubur, bahkan ajab kubur itu sama dengan neraka. Nikmat kubur sama dengan surga. Itu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh. Berikutnya kata kuburan, ana baitu zulmah. Aku ini kuburan yang amat sangat gelap, tidak ada lagi kecuali aku di dunia ini yang paling gelap. Betapa tidak jemaah Allah. Kita rata-rata menggunakan liang lahat, bukan liang saku. Kalau liang saku itu yang tepat untuk kota Tangerang khususnya. Coba cara penguburan dengan sistem saku. Artinya ketika kuburan digali 1,5 meter, digali lagi di tengahnya pas kuburan almarhum mayat. Kemudian posisi papan bambu itu mendatar, tidak miring. Suatu saat keluarganya ada yang meninggal, itu bisa digali ke atasnya. Itu efektif, efisien. Sebab Allah, ketika roh meninggalkan fisiknya, itu dia bagaikan mimpi. Mulai akan dimandikan, akan dikafankan, akan disolatkan, sampai dia berada di alam kubur. Ketika berada di alam kubur, dia disadarkan oleh Allah. Begitu sadar bergerak dunia sumpah. Buat orang yang husnul khatimah muncul cahaya. Makanya kata kuburan, panawirni bi sholatil lail, berikan aku cahaya, kata kuburan. Dengan apa? Dengan perbanyak sholat malam, qiyamul lail. Yang rahmatullah, orang yang menjadi suatu kebutuhan sholat malam, walau hanya 5 rakaat minimal, sunnah wudhu 2, tahajudnya 2, witirnya 3. Subhanallah, Allah akan berikan keistimewaan apa yang dia minta. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang sering qiyamul lail akan terhindar dari penyakit yang amat sangat mengerikan, sakit darah
itu obat yang paling ampuh. Ya mulai sambil dibarengi dengan mental yang sehat. Sebab tidak sedikit dari mental yang sakit berimbas kepada penyakit fisik jasmani. Tapi orang yang mentalnya sehat, insya Allah berimbas kepada sehat fisik jasmani. Makanya wajar Syekh Abdul Qadir Jilani yang kaulnya dikutip oleh Syekh Daud Al-Bantani dalam kitabnya Nasairul Ibad, idza kita ahadam minan nas ra'aital fadla lahu 'alaika wa taqulu asa ayakuna indallah khairum minni wa arfa' darajah. Orang yang mental sehat. Jika kalian bergaul dengan siapapun orang yang lihat kelebihan orang itu, jangan lihat kekurangannya. Jadikan kelebihan orang itu untuk menutupi kekurangan kita. Oh, dia dari sisi ekonomi menengah ke bawah, tapi kedekatannya kepada Allah luar biasa. Sehingga muncul di hati, sungguh orang ini pasti lebih baik ketimbang saya dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Syekh Abdul Qadir, 10 nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani, salah satu di antaranya ini yang saya sampaikan. Kata kuburan, ana baitut turab ahmilil tiras wa huwa al-amalus salih. Aku ini adalah tipe rumah yang bahan bangunannya hanya dari tanah. Tidak ada yang dari lain, dari tanah. Fahmilil firas, persiapkan hamparan nanti ketika kamu berada di rumahku. Apa itu hamparan dimaksud? Al-amalus salih, amal soleh, kepribadian, kesolehan pribadi, berusaha dekati Allah. Boleh bangga usia umur panjang, tapi hakikatnya kehidupan kita akan berkurang. Wa man nu'ammirhu nunakisu bil khalqi afala yaqil. Ada orang yang kami panjangkan umurnya secara kuantitas, tetapi secara kualitas fisik itu mulai diambil sedikit demi sedikit nikmat yang ada di tubuh kita. Tubuh kita tidak lepas daripada 7 indera, al-a'dha'u sab'ah al-jawari, istilah Syekh Al-Bantani, dengan 360 sendi dan sekian juta sel. Tambah umur akan berkurang nikmat. Rambut dulu hitam lokal, mata dulu cerdas, sekarang sudah mulai minus. Gigi dulu utuh, sekarang sudah mulai banyak yang copot-keropok. Lari dulu kuat bisa sekian puluh kilo, sekarang 2-3 kilo pun bagaikan ikan dibius napa-napa. Sadar kamu, dinasihatin kita, dekati Allah. Itu adalah kesalahan pribadi. Wujudkan kesalahan sosial, itu yang Allah amat sangat cintai. Para jamaah sampai hari ini mungkin masih punya penghasilan tetap per hari kah, per minggu kah, per bulan kah. Keluarkan itu. Banyak tetangga kita, masyarakat kita yang membutuhkan. Infak sedekah luar biasa. Jangan sampai satu hari tidak ada infak. Abu Marsad itu yang dipisahkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, setiap hari beliau tidak pernah tidak infak. Perilaku beliau disampaikan kepada baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesolehan Abu Marsad, apa yang diucapkan oleh Nabi, sahabatku yang satu ini nanti masuk surga tanpa proses.
singkat bermanfaat adanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadin nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwa faqad tattaqun. Warahmatullahi wabarakatuh. Rasulina Abi Bakr wa Umar Usman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa alaina ma'ahum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma qulna min dhuril ma'siyah la istita'a wa ghaflati ila yaqul ومن الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكركم الأكبر. الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله